Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Raya Villa Inti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Villa Inti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kita masuk kepada hadis yang ke-11 atau yang ke-23, yaitu di halaman 52. Wa 'an Ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Wa 'an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Mereka yaitu Abdullah, ayahnya Abbas, dan Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau, kalau, lau anna, kalaulah sesungguhnya, libni Adam, bagi anak Adam, bagi ibni Adam, anak Adam, wadian, ada satu lembah atau satu kapling, ya. Ada satu lembah atau dia memiliki satu lembah, min dhahabin, dari emas. Dia punya kaplingan, ya, isinya emas semua. Ahabba, dia akan menyukai atau dia menyukai, ayyakuna lahu wadiyani, agar dia memiliki dua lembah atau dua kapling, pengen nambah, ya. Walayyamla afahu, dan tidak akan sekali-kali memenuhi mulutnya, karena rezeki itu yang masuk ke mulut, ya. Kalau nggak masuk ke mulut bukan rezeki. Walayyamla afahu, dan sekali-kali tidak akan masuk ke mulutnya, illa turabu, kecuali tanah, ya. Kecuali tanah, cuma tanah yang masuk ke mulut kita. Emas tadi nggak akan masuk ke mulut, ya. Rezeki itu yang masuk ke mulut. Kalau udah nggak masuk ke mulut bukan rezeki.
Allahu, dan Allah memberi taubat, ala man taba, atas siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Anas. Sebenarnya bukan hanya Abdullah bin Abbas dan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Banyak sekali sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini bukan hanya di Bukhari dan Muslim, namun teksnya, riwayatnya bermacam-macam. Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah mengatakan, bukan emas ya, kalaulah bagi anak Adam dia memiliki satu lembah berupa pohon kurma, ya, dia akan berharap memiliki lembah yang lain. Dia akan berharap memiliki lembah yang selanjutnya, sampai dia memiliki lembah-lembah, ya, kapling-kapling. Wala yamla afahu, tapi tidak sekali-kali memenuhi mulutnya illa turab, kecuali hanya tanah. Ya, wa yatubullah ala man taba, dan Allah memberikan taubat atas siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa teks, ya, satu menyebutkan emas, satu menyebutkan nakhl, ya. Nakhl itu pohon kurma. Intinya bahwa fitrah manusia, ya, fitrah manusia suka kepada harta, ya, kepengen punya harta yang banyak sebanyak-banyaknya. Dikasih rumah satu kepengen dua, dikasih kapling satu kepengen dua kapling, ya, dikasih satu peti emas kepengen dua peti, ya, dikasih usaha satu kepengen dua usahanya. Itu fitrah manusia, ya. Tapi harus kita ingat bahwa tidak ada yang kita nikmati sama sekali, ya, kecuali apa yang masuk ke mulut kita. Orang kaya sama orang miskin sama, mereka makannya satu piring, gak lebih, ya. Jadi rezeki itu sama saja. Jadi jangan kita mengatakan, wah saya punya rumah banyak, saya punya tanah banyak, kaplingan banyak, rekening banyak, gitu kan, rezeki saya lebih daripada orang lain. Tidak, karena yang masuk ke mulut kita sama dengan yang masuk ke mulut orang lain. Kita tinggal dan tidur sama dengan orang lain. Bisa jadi orang yang punya rumah gubuk, ya, tidurnya di atas kasur yang sangat sederhana sekali, ya, itu jauh lebih nikmat dibanding orang yang punya ranjang dan kasur yang empuk. Nikmat itu ada di hati. Makanya kata Rasulullah, al-ghina ghina nafsi, ya, kepuasan itu adanya di jiwa. Jadi bukan dari terbuat dari apa, gitu ya. Kita punya kasur yang empuk, rumah yang mewah, gitu kan, bukan itu yang membuat kepuasan hati. Ya, kepuasan hati bisa jadi orang tinggal di rumah gubuk di kampung, ya, dengan makan cuma dengan garam dan telur, gitu kan, itu jauh lebih nikmat ketimbang orang yang di rumah mewah dengan makan yang serba ada, bahkan gak nafsu sama sekali karena saking banyaknya. Jadi rezeki Allah itu yang masuk ke mulut kita, yang kita rasakan di jiwa kita. Kalau jiwa kita merasakan senang, itulah nikmat yang tiada tara. Rekening banyak, ya, harta yang banyak, tidak ada manfaat sama sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu ilmu, tahu kalau salat berjamaah itu pahalanya besar, datang ke masjid itu pahalanya besar, gitu kan. Tapi kita tidak manfaatkan, tidak amalkan, itu tidak bermanfaat, ya. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang enggak pernah puas. Enggak pernah puas. Jiwa yang enggak pernah puas itu membuat seorang itu menderita. Dia ngejar karena enggak pernah puas terus, ya. Membuat dia menderita, seharian dia enggak ada waktu, gitu kan.
nggak ada buat bercengkrama dengan keluarganya, nggak ada waktu buat dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada waktu buat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwanya nggak pernah puas. Terus ngejar terus gitu kan. Ngejar jabatan, ngejar prestasi gitu kan. Padahal rezeki Allah cuma yang masuk ke mulut kita. Nggak lebih daripada itu. Setiap orang sama, ya, yang masuk satu piring satu kali makan, ya, atau paling banyak 2 piring, ya. Ada yang malah punya rezeki banyak gitu kan, rekening banyak, ya, harta banyak, tapi malah pantangannya banyak, ya, sama aja berarti nggak ada manfaat sama sekali. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang nggak pernah puas. Min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha. Dan Rasulullah mengajarkan juga supaya kita minta perlindungan dari hati yang nggak bisa khusyuk, gak bisa fokus, ya. Di saat kita sholat pikirannya kemana-mana gitu, ya. Banyak orang kalau pas lagi sholat itu justru dia ingat hal yang gak pernah dia ingat di masa dia sholat, di luar dia sholat. Di masa sholat ingat semuanya, ya. Di masa sholat ingat semuanya, ya. Itu godaan syaitan, Makanya kita dianjurkan sebelum kita sholat, ya, kita membaca surah Qul a'udzu birabbin nas supaya setannya jangan dekat dengan kita, ya. Kita dianjurkan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Kenapa? Karena di saat kita salat setan datang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan di saat azan setan lari, habis azan datang lagi dia. Di saat qomat lari, habis qomat dia datang lagi, ya. Datang lagi. Jadi kalau orang nggak mau digoda setan banyak-banyak azan, ya. Karena dengan azan setan lari. Intinya orang yang selalu berzikir kepada Allah, ya, menyebut nama Allah, insya Allah nggak akan didekati sama setan. Nggak akan didekati sama setan, ya. Jadi di saat kita sholat setan bisa datang, ya, bisa datang kalau kita nggak fokus di dalam atau nggak khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat itu adalah nikmat yang gak semua orang bisa mendapatkannya. Bisa fokus dalam sholat. Ustaz, bagaimana caranya supaya bisa khusyuk dalam sholat? Paling tidak minimal kita tahu apa yang kita ucapkan, apa arti dari kata-kata yang kita ucapkan. Karena di saat kita sholat kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Ya, kita camkan, kita rasakan bahwa kita sedang berbicara dengan Allah, kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita merasakan dalam hati bahwa Allah sedang mendengar pujian kita. Allah pun langsung menjawab, ya, langsung dijawab sama Allah. Hamidani abdi, hambaku sudah memujimu. Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita camkan di dalam hati kita sedang memuji Allah, bahwa Allah lah yang punya sifat kasih sayang. Tidak ada yang punya sifat kasih sayang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami sayang sama istrinya sebesar apapun, segede apapun, tidak lebih daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya sifat kasih sayang 100, 99 Allah tahan di dirinya, ya. Satu Allah bagikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Sebesar apapun kasih sayang seorang suami kepada istrinya, belum seberapa dibanding kasih sayang yang Allah miliki. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah langsung menjawab saat itu juga. Kita harus ingat bahwa Allah langsung jawab. Majadani abdi, hambaku sudah mengagungkanku, sudah membesarkanku. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Di hari pembalasan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama di dunia kita berkuasa, mampu melakukan apapun, ya, silakan lakukan apapun, silakan tinggalkan apapun. Tapi di akhirat pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kebaikan Allah akan berikan kebaikan, yang tidak melakukan kebaikan atau meninggalkan kewajiban maka Allah akan azab. Yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat, Allah akan azab di akhirat nanti. Maliki yaumiddin, kita camkan di saat itu.
Kalau kita merasakan apa yang kita ucapkan itu, insya Allah kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali salat Allah ingatkan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan mengadili kalian. Maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita camkan di dalam hati di saat kita mengucapkan itu, bisa menangis, ya, bisa menangis. Kita siapkah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapkah kita dihadiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah amal perbuatan kita sudah bisa menjamin keselamatan kita dari azab Allah? Kita akan menangis di hadapan Allah kalau kita tahu apa yang kita ucapkan. Wa athna alayya abdi, Allah langsung memuji, hambaku sudah memujiku. Langsung kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Pernahkah kita merasakan di dalam hati kita bahwa saat itu kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berikrar di hadapan Allah, ya, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah tempat kita meminta pertolongan, ya. Hadali wali abdi masal. Allah langsung jawab, ini hak saya, kata Allah. Hak saya untuk hanya disembah, hanya saya yang disembah. Hak saya, hanya saya tempat diminta pertolongan. Kalau meminta pertolongan sama siapa-siapa, kalau kepada manusia bisa marah dia, ya. Minta sama siapapun, seorang istri minta sama suaminya belum tentu dikabulkan, ya, belum tentu dikabulkan. Seorang suami minta kepada istrinya belum tentu dikabulkan. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah justru senang dengan orang yang selalu meminta kepadanya. Kalau kita punya masalah, kita punya problematika hidup, ngadulah kepada Allah. 5 hari sekali Allah beri kesempatan untuk kita mengadu. Karena kita sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya bahwa di saat kita mengucapkan apapun di dalam sholat, Allah langsung jawab, Allah mendengar, Allah pasang telinga saat itu, ya. Ya Ustaz, Allah punya telinga gitu kan, ya. Nggak perlu dibahas yang seperti itu, ya. Allah pasang telinga kepada kita, mendengar apa yang kita minta. Hadza li wa li 'abdi ma sa'al, ini hak saya, kata Allah. Hak saya untuk hanya saya yang disembah, hanya aku yang disembah, ya. Hanya aku yang disembah dan hanya aku tempat minta pertolongan. Wali abdi masa'al, dan hambaku yang sudah mengucapkan ikrar ini, lahu masa'al, dia punya hak untuk minta apapun. Jadi Allah saat itu memberikan hak kepada kita minta apapun. Permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ya, kita minta segalanya di saat kita baca Al-Fatihah itu. Kita minta segalanya di saat kita baca Al-Fatihah. Jalan orang-orang yang Engkau selalu berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya. Kita minta hindarkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta perlindungan dari Allah dari kesesatan, ya. Sekaligus ahli tafsir mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim adalah orang Yahudi, ya. Kita minta perlindungan dari sifat-sifat orang Yahudi. Maghdubi 'alaihim, kenapa? Karena orang Yahudi orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermainkan Allah, mempermainkan nabinya, membunuh para nabinya, ya. Waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Sesat karena memiliki Tuhan lebih dari satu, ya. Nah ini kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat syirik dan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa di saat kita sholat orang yang khusyuk dalam sholatnya, nikmat besar. Kalau kita merasakan dan mengenal atau mengetahui arti dari ucapan kita bisa khusyuk, ya. Salah satu cara kita khusyuk adalah kita tahu arti apa yang kita ucapkan, bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min du'ain la yusma, kita minta perlindungan juga dari doa yang tidak didengar sama Allah, tidak didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepuasan hati, singkatnya bahwa kepuasan hati terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang tiada tara, ya. Orang yang puas itu tenang hidupnya, ya. Tenang hidupnya kalau dia puas dengan apa yang Allah, harus punya sifat qanaah. Al-qanaah adalah sifat merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Makanya Imam Ali di saat ditanya tentang apa itu takwa, kata Ali adalah al-khawfu minal jalil, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Takwa adalah kita selalu diperintahkan untuk bertakwa. Setiap hari Jumat khatib wajib menyebutkan takwa. Kalau enggak nyebut takwa maka enggak sah khutbahnya. Harus menyebutkan aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sebutkan maka enggak sah khutbahnya, ya. Apa itu takwa? Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, wal ridha bil qalil, ridha dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun menurut kita adalah sedikit. Kita lebih sering istiqlal. Istiqlal itu artinya menganggap sedikit. Kita lebih banyak menganggap sedikit terhadap nikmat Allah, padahal nikmat Allah itu jauh besar, sangat besar sekali, ya. Kita bisa datang ke masjid hari ini, nikmat besar. Ya, coba kalau misalnya kita sakit perut aja nggak bisa ke masjid, ya, bukan main menderitanya. Ya. Kita bisa makan dengan nikmat, ya. Nanti akan ada suguhan gitu kan, kita bisa nikmati dengan nikmat gitu kan. Ada ya hari ini, ya? Ada Pak. Saya nyebut ntar nanti nggak ada kan? Udah janji sama jemaah ada gitu kan, ternyata nggak ada. Kita bisa menikmati makanan dengan enak, itu adalah nikmat, ya. Buat apa rekening banyak, buat apa rumah banyak, tanah banyak, kaplingan banyak gitu kan, ternyata kalau kita makan gak enak, ya. Gak enak. Jadi nikmat makan itu adalah nikmat besar, ya. Wala yamla'u fahu, gak akan ada yang memenuhi mulutnya illa at-turab, kecuali tanah. Kecuali tanah di sini bisa dalam arti makanan, bisa dalam arti kalau kita meninggal, ya, cuman nikmatin tanah doang, ya. Orang yang meninggal itu kalau dikubur, ya makanannya tanah, ya. Makanannya tanah, ya. Makanya saya sering mengatakan kalau ada orang meninggal, jangan ditunda-tunda penguburannya. Karena kalau ditunda penguburannya sama aja dengan kita nunda orang makan. Karena makanannya adalah tanah, ya. Jadi nggak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Jadi makanannya adalah tanah, ya. Jadi jangan kita nunda penguburan. Kadang-kadang nunggu anaknya yang lagi di luar kota gitu kan, ditunda sampai besok, menderita itu, ya. Jenazah menderita, ya, dia nggak makan sama sekali. Makanannya tanah saat itu udah. Makanannya tanah. Makanya di saat kita kuburkan, kita telungkupkan ke tanah, ya. Jangan ditelentangin gini, telungkupkan ke tanah. Dia udah makan tanah saat itu, habis itu, ya. Dan jangan ditutup ininya, mukanya jangan ditutup, ya. Dia makan tanah, ya. Buka, ya. Ikatan-ikatannya dibuka semua, mulutnya dibuka, tempelkan ke tanah, ya. Wala yamla'u fahu, tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali cuma tanah, ya. Yang dia dapatkan selama ini, rekening yang dia punya, ya, rumah yang dia punya, kaplingan yang dia punya, emas yang dia punya, nggak dibawa semuanya ke dalam kuburan, dan nggak boleh dibawa ke kuburan, ya. Kalau ada yang bawa ke kuburan, ya, kita gali sama-sama, kita ambil, ya. Iya, boleh diambil. Kalau ada orang yang ini, ya kasih tahu saya, nanti saya yang gali, ya. Boleh diambil yang seperti itu. Itu namanya harta terpendam, ya. Harta terpendam. Nggak boleh, itu harta buat orang hidup, bukan buat orang mati. Buat orang hidup, bukan buat orang mati. Orang mati tidak berhak harta sama sekali. Orang mati tidak berhak harta sama sekali. Makanya saya sudah sebutkan, kalau ada orang meninggal, punya anak 4, 1 udah meninggal, nggak berhak warisan. Karena orang mati nggak berhak harta, ya. Jadi nggak boleh diinikan, ya. Diturunkan ke anaknya tidak, ya. Dia dulu harus berhak baru bisa diturunkan. Kalau dia nggak berhak, maka nggak bisa diturunkan, ya. Nggak bisa diturunkan, tidak ada istilahnya diturunkan, kecuali kalau dia nggak punya anak sama sekali, baru bisa cucunya dapat, ya. Kalau masih ada anak, masih ada penghalang, ya. Level pertama dulu, ya. Ya, level pertama masih ada, level pertama. Kalau nggak ada, baru ke bawah, ya. Kecuali kalau anaknya cuma 1 perempuan, ya. 1 perempuan, nah baru, ya. Baru cucunya masuk, cucu dari anak laki-laki. Lu kenapa dari anak laki-laki? Karena
Anak laki-laki, ayahlah yang berhak untuk ngasih anak. Ya, ayah yang berhak untuk ngasih anak, ibu enggak, ya. Cucu dari anak laki-laki yang berhak. Kenapa? Karena ayah yang berhak untuk ngasih anak. Kalau ibu tidak ada kewajiban ngasih anak, ya. Ibu buat dia sendiri, ya. Ustaz, Islam kok diskriminatif sekali gitu kan, cucu dari anak perempuan nggak dapat? Enggak, ya. Karena cucu dari anak perempuan kan berarti anak perempuan itu ibunya, ya. Ibu tidak ada kewajiban untuk nafkahi anak. Ayah yang ada kewajiban untuk nafkahi anak. Anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki itu yang berhak. Jadi orang yang meninggal tidak berharta, ya. Jadi dia cuma makan tanah, ya. Makanya kalau kita menguburkan, buka semua ikatan, jangan ditahan, ya. Jangan dibiarkan ikatan. Kalau dibiarkan nanti ya gentayangan dia, ya. Dan di gentayangan nggak ada juga, ya. Tapi jangan ditahan karena nanti badannya, fisiknya itu akan melebur dengan tanah. Nanti lama-lama dimakan sama tanah, ya. Melebur dengan tanah, nanti nggak ada sisa sama sekali. Kecuali tulang belulang saja yang ada, ya. Tulang belulang aja yang ada. Tapi ada beberapa orang yang Allah jaga jasadnya. Allah jaga jasadnya sampai dia masih utuh 20-an tahun. Di Mampang ada seorang ibu meninggal, saya udah pernah cerita, ya. Seorang ibu meninggal, ya, pas udah 23 tahun yang lalu, terus setelah itu suaminya meninggal. Di saat suaminya meninggal, karena pesan suaminya, saya mau dikuburkan di satu kuburan dengan istri saya. Ya, dia kirain mungkin udah jadi tanah gitu kan, biasanya memang udah jadi tanah, ya. Tinggal tulang belulang. Kalau tinggal tulang belulang disisihkan aja tulangnya disisihkan, masukin jasad yang lain atau jenazah yang lain, ya. Di saat digali ternyata masih utuh, ya. Kain kafannya masih putih bersih, ya. Lu kok bisa seperti itu, ya? Setelah kita tanya ternyata ini ibu, ya, punya 2 sifat kata anaknya. Pertama, ya, sifat pertama taat sama suami. Taat sama suami, dia nggak akan make uang suami kecuali minta izin dulu walaupun 1 rupiah. Ya. Kenapa? Karena itu jerih payah suami, ya. Jerih payah suami. Walaupun 1 rupiah, ya. Tapi suami jangan mentang-mentang istri minta izin terus jadi ketat banget, jangan, ya. Ya. Istri minta izin sama suami longgarkan juga gitu kan. Longgarkan juga. Apapun buat keperluan, ya, minta izin sama suami. Pak, ini uang belanja kita ada lebih gitu kan. Mama mau beli cincin boleh Kak gitu kan. Kalau kata oh boleh gitu kan, berarti udah dikasih, ya. Oh jangan, kita ada kebutuhan lain, ya jangan, ya. Taat sama suami. Taat sama suami itu kunci surga. Taat sama suami kunci surga. Rasulullah SAW gandeng taat sama suami itu dengan sholat, ya. Sholat itu perkara yang paling penting di dalam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha bisalam. Kalau dia salat 5 waktu, ya, puasa bulan Ramadan, taat sama suami. Taat sama suami, dakhalat jannata rabbiha bisalam, dia masuk surga dengan selamat. Jadi kalau mau kunci surga perempuan cuma 3, laki-laki banyak, ya. Banyak yang harus dikerjakan kalau laki-laki, ya, harus sholat berjamaah di masjid, ya, harus berzakat gitu kan. Istri perempuan nggak ada istilah berzakat, ya. Kenapa? Karena dia cuma nerima dari suaminya, nerima buat kebutuhan aja gitu kan. Nah, itu cuma nerima. Tapi kalau suami karena dia punya harta simpanan gitu kan, maka dia harus mengeluarkan zakat, ya. Bukan kewajiban istri mengeluarkan zakat karena itu harta suami kalau suami yang nyari duit. Kalau istri perempuan kerja juga, kan itu hasil kerjanya punya dia sendiri. Tidak ada kewajiban dia ngasih kepada anaknya, nggak ada kewajiban dia ngasih kepada suaminya. Tapi kalau suami dia dapat duit, dia harus sisihkan buat kebutuhan istri, buat kebutuhan anak-anaknya. Ada kemarin yang nanya ke saya, Ustaz, suami saya udah meninggal. Dia punya rumah, ya. Itu rumah saya punya anak 2 perempuan. Rumah itu bagaimana cara baginya? Saya bilang itu rumah dibeli dengan uang suami atau dengan uang ibu?
dengan uang suami, berarti itu punya suami. Islam seperti itu ya. Karena dalam ayat warisan disebutkan seperti itu ya. Dibeli dengan uang suami atau dengan uang istri? Dengan uang suami berarti itu punya suami. Kalau punya suami, suami udah meninggal, dibagi sebagai warisan. Ibu punya anak berapa? Ada 2 ya. 2 anak perempuan. Kalau 2 anak perempuan nggak menghalangi saudaranya masuk. Saudara dari suami masuk sebagai ahli waris juga. Ya. Anak laki-laki dan ayah yang menghalangi saudara. Jadi saudara dari suami masuk sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris. Anak perempuan tadi 2 dapat 2/3. Itu hak dia, ibu nggak boleh ambil. Ya. Tapi anaknya masih kecil, walaupun masih kecil jangan diambil, itu titipan. Ya. Titipan. Ibu punya hak 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami punya anak. Karena suami punya anak, maka ibu 1/8. Kalau suami nggak punya anak, maka ibu dapatnya 1/4. Ya. Jadi 1/8, 2/3 untuk anak, sisanya buat saudara suami. Saudara suami kalau saudaranya banyak, tinggal dibagi. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Nggak boleh ini, itu Allah yang sudah bagi. Allah yang sudah bagi, ya. Karena yang pemilik harta sudah meninggal. Kalau pemilik harta sudah meninggal, maka harta dikembalikan kepada yang nitipkan, yaitu Allah. Dikembalikan. Kita kan cuma dapat titipan. Kalau kita meninggal, nggak boleh orang bagi-bagi sesuai keinginannya. Kembalikan kepada yang nitipkan. Yang nitipkan sudah bagi. Yang nitipkan yaitu Allah sudah membaginya secara detail dalam Al-Quran, nggak boleh ditentang sama sekali. Siapa yang nentang berarti dia sudah ngambil, bukan hak dia. Ya. Dikembalikan kepada Allah, Allah yang bagi, aku bagi kata Allah. Ya. Karena itu dikembalikan kepada aku, itu adalah milik aku mutlak, milik Allah. Allah cuma nitip kepada yang bersangkutan dan dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, maka dia tidak berhak harta lagi, hartanya kembalikan kepada yang nitipkan, yaitu Allah. Biar Allah yang bagi, pembagiannya seperti tadi. Quran detail kalau dalam masalah warisan, ya, detail sekali. Detail hanya Allah jelaskan di dalam 4 ayat saja. 4 ayat tapi detail semuanya. Ada hak saudara, hak suami, hak istri, hak anak, itu kan semuanya disebutkan. Ya, saudara, ada saudara kandung, saudara seayah, ada saudara seibu, ya, semuanya disebutkan. Ya. Dalam 4 ayat, 2 ayat Allah sebutkan tentang hukum warisan. 2 ayat hanya sekedar ancaman bagi orang yang menggunakan hukum warisan yang Allah sudah tetapkan. Diancam, 2 ayat diancam, ya. Diancam, ya. Wa may yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha. Siapa yang melampaui, ya, atau tidak menggunakan batasan yang Allah sudah sebutkan, ya, jatah-jatah yang Allah sudah batasi, yudkhiluhu naran khalidan fiha, Allah masukkan ke neraka kekal di dalamnya. Ya. Itu 2 ayat Allah hanya sekedar menyebutkan ancaman, 2 ayat detail tentang hukum warisan. Jadi itu saking pentingnya hukum warisan diamalkan. Jadi dari kesimpulan hadis ini sini ada 2 pelajaran. Sabda Rasulullah di atas merupakan bukti bahwa manusia memiliki keinginan dan senantiasa berupaya untuk mengumpulkan harta. Fitrah manusia suka kepada harta, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Fitrah manusia. Tapi kita jangan juga menuruti keinginan nafsu kita, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth, ya. Dihiasi bagi manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, ya, cinta kepada hal-hal yang mengenakkan, syahwat. Minan nisa, cinta kepada perempuan, ya. Wal banin, cinta pengen punya anak, wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, ya. Fitrah manusia. Tapi jangan lupa bahwa harta nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya sekedar wasilah. Wasilah itu hanya perantara untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tujuan hidup kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah manusia cinta kepada harta. Islam tidak pernah melarang untuk kita menjadi orang kaya, enggak pernah. Ya. Malah dianjurkan untuk jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar Siddiq, ya,
Abu Bakar Siddiq kan seorang yang hartawan, ya, hartawan kaya raya gitu kan. Tapi di saat Islam membutuhkan harta, dia yang terdepan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua hartaku aku sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, seorang saudagar, ya, seorang pedagang yang berhasil, ya, yang sukses. Di saat Islam membutuhkan kuda-kuda di saat perang Tabuk, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua kuda-kuda dan hewan-hewanku adalah untuk kepentingan perang Tabuk. Ya. Jadi dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah termasuk orang kaya juga. Rasulullah orang kaya karena dari penghasilan harta rampasan aja, Rasulullah kan punya harta rampasan, 1/5 dari harta rampasan. Kemudian kalau harta rampasan itu didapatkan dari peperangan yang musuhnya udah nyerah duluan, itu hak penuh Rasulullah. Tapi prakteknya Rasulullah nggak pernah sama sekali manfaatkan buat kebutuhan beliau, hanya untuk kebutuhan makan, ya, makan, pakaian, dan kebutuhan pokok saja. Selebihnya dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjelang meninggal, Rasulullah sudah mengatakan, "Nahnu la nuraf ma tarakna shadaqah." Ya. Untuk anak cucu saya, kata Rasulullah, enggak ada warisan. Semua yang aku miliki sudah aku sedekahkan. Sudah aku sedekahkan. Makanya di saat Rasulullah meninggal, Fatimah datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya. Fatimah mungkin belum dengar hadis Nabi tadi. Fatimah datang kepada Abu Bakar, ini hadisnya ada di Sahih Muslim. Kalau nggak salah saya pernah ceritakan, ya. Belum. Jadi ada di Sahih Muslim, di apa? Kalau nggak salah di kitab jihad, ya, jihad. Kenapa di kitab jihad? Karena penghasilan Rasulullah dari jihad umumnya, ya, dari rampasan perang. Jadi Fatimah datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya. Bukan dia yang datang, tapi dia utus seseorang, ya. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan Utsman yang diutus. Utsman, ya. Utsman, engkau datang kepada Abu Bakar, ya, tanyakan mana rampasan-rampasan perang yang milik Rasulullah itu, aku minta mau warisan juga, ya, mau warisan. Apa yang dijawab oleh Abu Bakar, ya, bukan saya nggak mau bagi, tapi Rasulullah sudah mengatakan, la nuraf ma tarakna shadaqah. Tidak ada warisan buat anak cucuku, semua yang aku tinggalkan semuanya sudah aku sedekahkan, ya, sudah aku sedekahkan, ya, nggak ada warisan sama sekali. Fitrahnya manusia, Fatimah langsung marah, ya. Marah Fatimah, ya. Fawajadat fi nafsiha syai'an, ya. Fawajadat itu faghadibat, ya. Dia marah langsung, ya. Dia marah dan tidak menegur Abu Bakar sama sekali selama 6 bulan, ya. 6 bulan dia tidak bertegur sapa sampai dia meninggal. Dia 6 bulan setelah Rasulullah wafat dia baru meninggal. Sampai meninggal dia enggak bertegur sapa dengan Abu Bakar Siddiq. Cuma gara-gara itu, ya. Lu kok bisa terjadi? Ya ini menunjukkan bahwa manusia tetap manusia, ya. Fatimah, ya, walaupun beliau anak Rasulullah bisa saja salah, bisa, ya. Bisa saja salah, ya. Namanya fitrah, ya. Fitrah manusia suka harta gitu kan, kepengen warisan gitu kan, apalagi anak perempuan udah nunggu-nunggu perhiasan gitu kan, ya. Bisa aja, ya. Tapi ternyata apa yang dijawab oleh Abu Bakar, hadisnya bukan hanya di Muslim saja. Di Abu Daud ada, ya, di Bukhari singkatnya ada, ya, hadisnya sahih. Fawajadat fi nafsiha syai'an, dia merasa sesuatu, ya, artinya marah, ya, kepada Abu Bakar. 6 bulan dia tidak bertegur sapa sampai dia meninggal. Di saat dia meninggal, sama Ali langsung dikuburkan malam-malam tanpa dia kasih tahu Abu Bakar lagi. Langsung dia mandikan, ya, dia kafani, dia solatkan dan dia kuburkan sendiri. Besoknya baru dia kasih tahu kepada Abu Bakar, dia kirim surat, ya. Ali selama 6 bulan itu juga tidak dekat dengan Abu Bakar, tenggang rasa sama Fatimah. Karena Fatimah lagi marah sama Abu Bakar, Ali ikut-ikutan, ya. Jadi nggak enak sama istrinya gitu kan, akhirnya dia menjauh dari Abu Bakar, ya, menjauh dari Abu Bakar. Tapi setelah Fatimah meninggal, dia langsung kirim surat kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, iktini, datanglah kepada saya, ya. Ini khalifah disuruh datang, ya. Iktini, ya, datanglah kepadaku, ya, aku ingin menyelesaikan masalah. Saat Abu Bakar baca surat Ali,
Saya nggak tambah-tambahin, jangan dikirain wow Ustaz tambah-tambahin, enggak ya, nggak tambah-tambahin. Hadisnya panjang di Sahih Muslim. Ya, saat dibaca sama Abu Bakar, saati kata Abu Bakar, saya akan datang. Ya. Tapi di dalam surat itu disebutkan, i'tini ya, wala tashab ma'aka ahadan. Jangan bawa teman. Inti aja yang datang, jangan bawa teman. Yang dimaksud teman siapa? Umar bin Khattab. Ya. Umar jangan dibawa. Ya. Terberantem nanti. Ya. Dan Umar jangan dibawa maksudnya. Ya. Karena Umar adalah penasihatnya Abu Bakar. Ya. Wala tashab ma'aka ahadan. Dia nggak menyebut Umar, tapi jangan bawa teman sama sekali. Karena Abu Bakar kalau kemana-mana bawanya Umar, gitu kan? Umar sebagai orang dekatnya, gitu kan? Jangan bawa siapa-siapa. Umar yang baca surat itu, kata Umar, jangan pergi, kata Umar. Jangan pergi, ya. Kata Abu Bakar, wa ma asani ayyaf'al. Emang dia mau ngapain kalau saya nggak pergi, gitu kan? Kalau ente khawatir saya pergi kepadanya, emang mau ngapain? Ali mau ngapain, gitu kan? Saya akan datang, kata Abu Bakar. Saati saya akan datang, ya. Saya akan datang. Akhirnya dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, disitulah masing-masing, ya. Justru disinilah sahabat, ya. Kalau mau menyelesaikan masalah, Ali langsung muji Abu Bakar, Abu Bakar muji Ali, ya. Bukan nyari-nyari kesalahan, ya. Bukan nyari-nyari kesalahan, ya. Ali langsung mengatakan, wahai Abu Bakar, bukan kami tidak tahu tentang kedudukanmu, bukan kami tidak tahu tentang apa keutamaan engkau di sisi Rasulullah SAW. Ya, engkau sahabat dekatnya Rasulullah, engkau khalifah, ya. Bukan kami tidak tahu kedudukan engkau, ya. Tapi awalnya, nah ini dia mengatakan, awalnya kami menyangka bahwa kami punya hak sesuatu, ya. Karena Fatimah merasa bahwa dia punya warisan, ya. Awalnya kami merasa bahwa kami punya hak sesuatu. Langsung dijawab sama Abu Bakar, saya bukan gak cinta kepada keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah adalah yang paling aku cintai lebih dari keluargaku sendiri. Aku bukan tidak mau memberikan itu, melainkan karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la nuras ma tarakna sadaqah. Tidak ada warisan buat anak cucuku, ya. Semua yang aku tinggalkan adalah sedekah. Kalau aku bagikan, maka aku melanggar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya saat itu juga Ali membaiat Abu Bakar. Baru kali itu Ali membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah, ya. Ali nggak ridho Abu Bakar sebagai khalifah. Bukan karena itu, tapi tenggang rasa kepada Fatimah, ya. Bukan dia nggak ridho Abu Bakar sebagai khalifah. Ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Abu Bakar lah yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi itu terkait dengan harta fitrah manusia, ya. Sampai anaknya Rasulullah Fatimah sendiri yang mengharapkan warisan dari ayahnya. Walaupun sebenarnya Rasulullah sudah mengatakan tidak ada warisan buat mereka, yang Rasulullah tinggalkan semuanya sedekah, ya. Sedekah. Jadi subhanallah, Rasulullah bukan memanfaatkan. Kalau untuk memperkaya ini, haknya Rasulullah ambil, Rasulullah bagikan kepada keluarganya. Tapi prakteknya Fatimah sama Ali termasuk orang yang miskin. Tidak pernah dibagi oleh Rasulullah sama sekali. Pernah suatu hari Rasulullah dapat rampasan perang, ya. Kan hak Rasulullah rampasan perang. Rasulullah punya hak di situ. Fatimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu banyak hamba sahaya dari rampasan perang. Boleh nggak aku minta satu sebagai pembantu? Fatimah, ini hadisnya ada di Sunan Abi Daud. Di Sunan Abi Daud, ya. Saya kira bukan di Sunan Abi Daud saja, saya udah baca di Sunan Abi Daud. Rasulullah, Fatimah bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu ada hamba saya gitu kan, satu, saya butuh pembantu satu lah gitu kan, ya. Hamba saya kan sama dengan pembantu. Kata Rasulullah, itu sudah aku janjikan buat anak yatim semua. Anaknya Rasulullah datang, ya. Rasulullah punya hak kasih, ini ambil gitu kan, ya. Hak saya ambil gitu kan. Tapi ternyata Rasulullah tidak begitu, ya. Aku sudah janjikan gitu semua buat anak yatim, ya. Jadi bukan main tuntunan Rasulullah. Rasulullah walaupun punya hak banyak, ya, tapi Rasulullah tidak sama sekali memanfaatkan pemberian Allah itu buat diri beliau. Yang beliau ambil cuma buat kebutuhan. Umar ibn Khattab di Sunan Nasa'i, ya, Umar ibn Khattab pernah datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Di saat dia datang ke rumahnya Rasulullah,
Dia lihatin rumahnya Rasulullah kosong belompong, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apa di rumahnya Rasulullah. Yang ada cuma satu sok dari gandum. Jadi bahan makanan yang ada cuma gandum. Gandum satu sok itu ya kira-kira 2 kilo sekian, ya. Zakat fitrah kita itu satu sok, ya, 2 kilo sekian lah, ya. 2 kilo sekian itu cuma ada itu. Yang lain nggak ada gitu kan. Terus dia lihat di dinding-dinding mungkin banyak perhiasan, tidak. Ternyata cuma ada di dinding hiasan berupa kulit kambing, ya, yang sudah disamak ditempelkan, ya, cuma itu. Umar melihat lagi mungkin di lantainya karpet-karpet yang mewah barangkali, ya. Yang dia lihat cuma tikar kasar tempat tidurnya Rasulullah, ya, saking kasarnya membekas di kulitnya Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang punya hak, Allah kasih hak dari rampasan perang 1/5, ya, 1/5 setiap kali perang, ya. 4/5 dibagikan kepada seluruh umat Islam. Bisa dibayangkan Rasulullah nggak hartanya banyak, ya, tapi yang diambil tidak, ya, tidak diambil. Rasulullah ambil buat kebutuhan, sisanya Rasulullah bagikan lagi. Rasulullah bagikan untuk kepentingan umat Islam. Di saat Umar menyaksikan itu, ada di Sunan Nasai, ya, di Sunan Nasai, di babnya di kitab Az-Zuhud, kitab Zuhud, ya. Saat menyaksikan itu, Umar langsung menangis, meneteskan air mata, ya, menangis. Rasulullah langsung bertanya, "Wa ma abakaka ya Umar?" Kenapa engkau menangis ya Umar? Ya. Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, engkau adalah orang pilihan, orang yang paling disayang sama Allah, dikasihi sama Allah, nggak ada yang lebih dikasihi kecuali engkau, ya, lebih dari engkau. Engkau sudah ditempatkan di tempat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau hidup dengan prihatin seperti ini, ya." Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, tidak ada orang yang menderita di dunia melainkan Allah janjikan kenikmatan yang tidak terhingga di akhirat nanti. Tidak ada orang yang sabar atas penderitaan dunia melainkan Allah janjikan nanti di akhirat dengan kenikmatan yang tiada tara. Asal dia sabar, ya, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kadang-kadang kesusahan yang kita rasakan itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi fitrah manusia cinta kepada harta, tapi kita harus melawan, ya, keinginan kita kepada harta itu, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang kita nikmati kecuali apa yang kita makan saja. Allah menerima taubat orang yang menyesali sifat buruknya. Belum terlambat. Kita selama ini mungkin haus harta gitu kan, belum terlambat, masih ada pintu taubat di depan kita. Kita masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki jalan hidup kita, ya. Wa yatubullahu ala man taba. Allah akan berikan taubat siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada harta, kadang-kadang kita melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu bagian daripada menyekutukan Allah? Enggak boleh kita mencintai sesuatu lebih daripada cinta kepada Allah. Artinya dibandingkan harta kita lebih cinta kepada salat, ya. Dibandingkan nikmatnya tidur, kita lebih cinta kepada kita datang ke masjid. Itu harusnya kita sadari. Kalau kita lebih menyukai nikmat dunia dibanding Allah, maka kita sudah melebihkan nikmat dunia di atas Allah. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak akan terjadi sama sekali. Bukan main banyaknya orang yang profesor, doktor gitu kan, punya jabatan, punya kemampuan yang banyak, tapi ternyata rezekinya biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah berikan rezeki yang banyak kepada dia. Loh kenapa? Karena yang mengatur semuanya Allah, bukan kemampuan dia. Bukan kemampuan dia yang menentukan. Kalau kemampuan yang menentukan, orang yang pintar udah pasti dia lebih kaya daripada orang yang bodoh. Kadang-kadang orang nggak sekolah, dia jauh lebih kaya ketimbang orang yang sekolahnya sampai doktor bahkan profesor sekalipun. Ya, kenapa? Karena Allah yang ngatur. Loh kenapa Allah beda-bedakan? Ini kaya, ini enggak gitu kan? Ini biasa-biasa aja gitu kan? Semuanya ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah jadikan orang itu kemampuannya terbatas, itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah biarkan dia kaya raya, apapun yang dia inginkan, tapi itu mungkin adalah pembiaran dari Allah. Dengan nikmat yang banyak dia lupa kepada ibadah, lupa tanggung jawab dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa daratan.
ya. Tapi orang yang susah biasanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Seperti biasa saya ceritakan, Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah. Abdullah bin Abbas, dia lahir 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Anas bin Malik itu adalah anak dari Ummu Sulaim. Anak dari Ummu Sulaim. Dia sejak kecil umur 9 tahun sudah diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantunya Rasulullah. Di saat Rasulullah hijrah ke Madinah, bisa dibayangkan dari sini bisa kita ambil kesimpulan, Rasulullah mengucapkan hadis ini adalah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena Anas bin Malik yang mendengar hadis ini, dia baru ketemu dengan Rasulullah di saat Rasulullah hijrah. Di waktu Rasulullah hijrah, ya, ibunya Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa yang aku bisa persembahkan kepada Rasulullah. Ini anakku, ya, aku persembahkan buat Rasulullah untuk bantu-bantu kegiatan Rasulullah. Itulah Anas bin Malik. Jadi sejak Rasulullah hijrah dia bersama Rasulullah. Ibnu Abbas di saat Rasulullah hijrah umurnya baru 5 tahun. Ya, berarti ini hadis mungkin udah mendekati wafat Rasulullah ucapkan ini. Ya. Mendekati wafatnya Rasulullah baru Rasulullah ucapkan ini, karena di saat Rasulullah wafat Ibnu Abbas usianya baru 15 tahun. 15 tahun. Dalil bahwa dia baru 15 tahun, hadis yang ada di Sahih Bukhari, ya, pernah disebutkan di situ bahwa waktu Rasulullah haji wada, beliau sholat berjamaah di Mina, aku datang dan aku masuk ke shaf yang paling depan, ya. Jadi Rasulullah sholat berjamaah gitu kan, sahabat banyak yang bermakmum dengan Rasulullah, ya. Ibnu Abbas datang belakangan. Dia datang langsung ke depan. Ya, langsung ke depan, ya. Dia turun dari keledainya, dia naik keledai, namanya keledai katan, ya, himar katan, ya. Dia turun dari keledainya dan dia langsung masuk ke shop yang pertama. Ini dalil bahwa boleh kita lewat di depan shop, boleh, ya. Selama ada tujuan yang jelas, ya, dan nggak boleh berhenti, itu aja, ya. Dia masuknya di shop yang pertama, ya. Karena banyak orang yang nanya, Ustadz, kalau saya batal, saya ke belakang atau ke nyamping aja. Kalau ke belakang bisa-bisain orang, ya. Nyamping aja, selama itu nyamping nggak berhenti nggak masalah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini masuk ke shop yang pertama dia berhenti, keledainya diberhentiin di depan shop, dia turun dan dia masuk ke shop yang pertama, ya. Saat itu usiaku masuk usia mimpi, katanya. Usia mimpi, usia balik artinya, ya. Usia mimpi. Itulah dalil bahwa dia baru 15 tahun saat Rasulullah wafat, ya. Haji wada 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Jadi itu dalil bahwa banyak sekali orang nanya gitu kan, Ustaz, kalau saya batal di tengah shop, apakah saya mundur? Jangan mundur. Kalau mundur itu bisa-bisain orang, gangguin orang. Nyamping aja kalau bisa nyamping, ya. Nyamping aja. Tapi Ustaz nggak boleh lewat di depan sholat, orang sholat. Memang nggak boleh kalau seandainya nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain nggak boleh. Tapi kalau nggak ada jalan lain, itulah alternatifnya, ya. Kalau nggak ada jalan lain, ya itulah, ya. Kalau ada jalan lain, ente milih di depan orang sholat, ini nggak boleh. Alternatif banyak gitu kan. Makanya disunahkan kalau kita sholat, kita ambil batas, ya. Kalaupun kita sholat sendirian, sholat di belakang dinding, di belakang tiang gitu kan, supaya apa? Orang jangan lewat. Supaya orang jangan lewat, ya. Jadi kita ambil tiang syakhis, ya, sesuatu yang bisa menjadi pembatas buat kita. Kalau kita nggak kasih pembatas, kadang-kadang orang banyak yang nggak ngerti sholat sunnah gitu kan di belakang. Wah, di depannya kan kosong, ya. Orang lalu lalang di depan itu, ya. Tidak dilarang orang lewat kalau memang ada jalan lain di situ. Apalagi kalau dia sholatnya di belakang, ya, depannya masih longgar, ya. Cari batas itu, bisa dalam bentuk dinding, bisa dalam bentuk tiang, bisa dalam bentuk orang duduk, ya, atau bisa dalam bentuk misalnya kita punya tas, taruh tas di depannya. Kalau udah ditaruh seperti itu, orang masih lewat juga, ini boleh kita halangin, ya, boleh kita halangin gini, ya. Kita udah kasih batas gitu kan, orang masih lewat aja di antara kita dengan batas. Kalau di luar batas nggak masalah, ya. Kita udah kasih batas, orang masih lewat antara kita dengan batas, ya, maka boleh kita halangin begini, ya. Walaupun sekalipun dengan pedang sekalipun, kata Rasulullah, ya.
Walaupun kita halangi dengan pedang sekalipun boleh, gitu kan? Tapi kalau kita nggak ngasih batas, jangan halangin orang, ya. Nggak ngasih batas, kita depan kita masih kosong, gitu kan? Ya, salah sendiri. Kenapa nggak ngasih batas? Kalau udah dikasih batas, baru orang nggak boleh lewat, ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang gitu lewat, gitu kan? Ditarik lagi sama dia, ya. Nggak usah lagi ditarik, biarin aja kalau udah lewat, ya. Udah lewat biarin. Nggak usah lagi ditarik, ya. Nggak boleh lewat, gitu maksudnya, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Bertanya? Nggak ada. Kalau sajadah itu